Saya hanya akan menyampaikan sedikit. Sebenarnya lebih kemudian bagaimana merealisasikan ya bermitra dengan GTK PAUD ini untuk kita menyepakati sebenarnya model kompetensi guru PAUD di Indonesia itu seperti apa. Kalau kita mengenang kembali Bu Direktur, mengenang dan menyimak dan bagaimana kemudian kita merealisasikan program kerja, ada banyak yang sudah ditulis. Dan teman-teman APAUD di seluruh tanah air tentunya sangat memahami ini. Jadi ini organisasi apa, kemudian ada masing-masing bidang, kemudian kita juga punya visi. Ini visinya Bu Dir. Sekedar kita ingatkan teman-teman meskipun mungkin sudah luar kepala gitu ya, menjadi organisasi pelatih PAUD yang profesional. Kata profesional ini juga nggak mudah diimplementasikan, apalagi ditambah berkualitas, Pak Ali ya, Mbak Irma ditambah mandiri dalam mendukung pembangunan PAUD di Indonesia. Ini kan luar biasa visinya. Betul, Bu Prof. Ya, Pak Ali ya. Nah, bagaimana kemudian kita berperan? Kita tengok sebentar, coba. Ketika kita bicara memberi kontribusi, Pak Ali, meningkatkan kualitas layanan PAUD ya. Dan ada satu kata yang Bu Direktur tadi saya catat betul adalah kita harus cukup punya keberanian untuk melakukan transformasi. Nah, kalau kita kemudian merujuk pada visinya PAUD di awal itu ya, visi kemudian misi sampai internasional Kang Ali. Ya. Kemudian bagaimana kita kemudian memantapkan eksistensi sebagai organisasi pelatih, kemudian bagaimana kita mengembangkan kualitas profesional pelatih. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika kita berbicara bagaimana mengembangkan sistem dan model pelatihan yang efektif, unggul, dan inovatif. Lalu bagian yang tidak kalah penting harus kita catat adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi itu untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui media cetak dan elektronik. Dan ini yang sepertinya saat-saat ini menjadi momen yang penting banget untuk merealisasikan ini, Kang Ali. Nah, ketika kemudian kita bicara model kompetensi, sekedar refresh aja ke teman-teman APAUD di seluruh tanah air maupun hari ini ada Pak Kiman. Terima kasih Pak Kiman ya, luar biasa. Kita akan bicara tentang ini ya, sekedar refresh ya, Bu Direktur mohon izin. Model kompetensi dalam pengembangan profesi. Jadi tentu kita tidak akan menyaingi Bu Dir, kita yakin, karena masing-masing sudah punya coupling ketika LPTK bicaranya adalah profesinya, ada pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kompetensi yang melalui pendidikan diperolehnya tentu melalui perguruan tinggi, melalui PPG. Tetapi ranah yang kemudian harus kita ambil perannya adalah di mana kita bicara tentang pendidikan dan pelatihan. Nah, disitulah kemudian kita dapat meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas guru. Apa saja yang kemudian harus kita siapkan? Tentu kita akan melihat ke sini. Kembalinya ujung tombaknya pada Perdijen 6565, di mana kalau dulu kita sangat hafal dengan 4 kompetensi kan, ada pedagogik, ada sosial, kepribadian gitu ya, kemudian profesional. Nah sekarang ada 3. Nah 3 itu terbagi dalam, ini teman-teman harus dikuatkan dulu di kita, ini karena ini dari kita oleh kita untuk kita, maka pemahaman kita harus satu dulu. 1 itu terkait dengan pengetahuan profesional dengan kompetensi. Yang kedua, kita akan berbicara bagaimana praktek pembelajaran profesional dengan kompetensi. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengembangan profesi dengan kompetensi. Nah, ketika kemudian kita merujuk ke sini, Bu Dir, nampaknya nih teman-teman harus cukup arif, bijaksana, seperti kita ketika merumuskan core kompetensi itu, Bu Dir. Jadi Pak Ali dan Mbak Irma kita sepanjang 1 tahun lalu itu merumuskan gitu ya, kemudian baru belum final ya Bu Dir, masih ada lagi 1 tahapan yang nampaknya kita boleh mengambil peran untuk memberikan masukan terhadap draft core kompetensi yang sudah disusun. Nah, di dalam
tiga hal ini, pengetahuan profesional, kita harus membiasakan ini, praktek profesional, dan pengembangan. Masing-masing tentu jabarannya, apa sih pengetahuan profesional itu di dalam Perdirjen itu sudah dirumuskan dengan jelas, dengan detail. Tapi nampaknya ketika kemudian itu dibawa ke kompetensi inti atau core kompetensi, rasanya tidak mudah merumuskan itu sampai kemudian ketemu rumusan yang di mana bahasanya perumus Perdirjen itu ya Mbak Irma, Mas Bugi, dan Bu Ice yang kita undang saat itu, Bu Direktur menyampaikan bagaimana itu mudah dilakukan dan direalisasikan oleh guru. Itu yang kemudian menjadi kunci. Nah, ketika Bu Direktur tadi menyampaikan kita akan memetakan dulu, melakukan assessment dulu, sehingga kita mengetahui seberapa besar guru, seberapa banyak guru, dan ada pada level yang mana ini menjadi kata kunci yang menjadi pijakan kita bersama. Nah, mari kita lihat teman-teman. Nah, kan ini harus biasa begini nih, kita mulai harus biasa berkembang itu ketika gitu ya. Ada indikator-indikator yang nampaknya sudah dirancang, ditulis gitu ya, secara detail di dalam Perdirjen itu. Esensinya adalah kalau kita harus akan membuat satu rancangan program diklat, kita harus merujuk balik ke sini. Berkembang ketika penguasaan esensial dasar, berkembang itu praktek sudah efektif tapi belum konsisten. Ini kayaknya harus luar kepala ya Mbak Irma ya. Iya. Ini harus luar kepala karena kita ketika merumuskan luar kepalanya gini, pokoknya bagian terakhir ya. Bagian terakhir kalau kita bicara mahir itu dia udah konsisten tapi dia udah nularin ke teman yang lain. Bukan nularin virusnya, ada tetapi kata kuncinya. nularin. Ya, kita selalu gitu ya Mbak Irma ya. Jadi kalau udah bicara mahir, ya pokoknya mahir itu dapat menggerakkan guru lain. Itu kunci gitu ya. Kalau sudah menggerakkan guru lain, berarti dia ada di tahapan mahir. Tapi kalau kemudian dia baru bisa konsep esensial yang dia paham nih, prakteknya sudah efektif, konsisten, itu berarti layak. Nah, bagaimana cakap kalau dia sudah melakukan perluasan terhadap konsep, ini baru bicara pengetahuan, ya, tapi konsisten melakukan ada pengembangan di dalamnya, itu cakap. Sekali lagi teman-teman, ketika kita bicaranya mahir, maka dia mampu menggerakkan guru lain dalam penguasaan konsep. Jadi dia udah bisa nih ngajari guru yang lain, ini loh begini caranya media, misalnya kita bikin alat, kita mau bermain sains, taruh dia bisa menciptakan, tapi tidak sekedar menciptakan, tapi dia bisa menggerakkan guru yang lain untuk menciptakan misalnya satu media, satu cara tertentu. Nah, disinilah dia masuk kategori mahir. Nah, ini beberapa hal penting yang nampaknya hari ini kita perlu kuatkan ya Mbak Irma, karena kita juga meskipun sepanjang tahun mempelajari ini, Budir, ternyata kita juga masing-masing punya cara pandang, mempunyai persepsi, mempunyai tafsiran yang seringkali juga berbeda-beda ya Mbak Irma ya. Isi kepalanya beda, kita menafsirkan itu berbeda-beda. Karena itu kita harus kuatkan ini supaya pemahaman kita terhadap model kompetensi guru, kita baru bicara yang guru saja Mbak Irma hari ini, kita tidak berbicara sampai kepala sekolah. Harus bicara guru. Nah, ini tidak akan saya jelaskan semua, tetapi saya hanya akan mengambil bahwa ketika bicara kategori pengetahuan profesional akan dibagi seperti itu. Ya, ada beberapa indikator yang harus kita pahami bersama ketika bicara misalnya menganalisis struktur dan alur pengetahuan. Nampaknya di dalam ketika kita baca ini saja alur pengetahuan, seberapa besar ya pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru. Sampai kita merumuskan yang detail teori-teori, oh ternyata sesederhana itu, Bu Direktur. Awalnya kita sulit banget ya merumuskan ini. Jadi di konsep pengetahuan apa yang dia harus punya, indikator apa, kemudian kita tetap memberikan penjenjangan di mana dia pengetahuan sudah berkembang, di mana layak, di mana cakap, dan kemudian di mana mahir. Begitu. Nah, kemudian ketika selanjutnya masih kita menjabarkan tentang konsep
atau kategori pengetahuan profesional, kita juga menjabarkan tahap penguasaan kompetensi siswa. Karena ini diambilnya dari Perdijen, maka bicaranya adalah murid. Tetapi kemudian ketika kita menarik dalam core kompetensi, kita menyepakati menjadi anak, ya Mbak Irma, Kang Ali. Ya. Kita menyepakati menyesuaikan ke PAUD. Menyesuaikan kepautan. Nah, ini yang kemudian oleh teman-teman juga harus disepakati bersama, karena kita tarik dari regulasi yang lebih tinggi. Ketika bicaranya konteks PAUD, kita kemudian menjabarkan bagaimana sih penguasaan kompetensi anak. Nah, selanjutnya di bagian kategori pengetahuan profesional, ini juga demikian. Ada penjenjangan kompetensi, tetapi teman-teman semua harus memahami kompetensi yang seperti apa yang harus dikuasai oleh guru, sehingga ketika bicara menetapkan tujuan belajar, isinya apa sih? Guru berkembang itu kayak apa? Guru mahir itu seperti apa? Disinilah kemudian kedalaman dan keluasan ketika kita melakukan assessment itu menjadi sangat penting. Jadi ternyata banyak banget ya tugasnya, karena indikatornya juga banyak. Nah, ini yang kedua. Kategori pengetahuan profesional yang berikutnya. Berikutnya ketika kita bicara praktek. Ya, ketika kita bicara praktek pembelajaran profesional. Di dalamnya juga, karena ini bicaranya praktek pembelajaran, maka hal yang harus sangat dikuasai oleh guru adalah kompetensi di mana lingkungan kelas, bagaimana guru memfasilitasi anak secara aman dan nyaman. Ya. Kemudian juga ada kategori lain yang ternyata masuk dalam praktek pembelajaran, guru melakukan assessment, memberi umpan balik, menyampaikan laporan, dan ini rasanya kalau kita di PAUD semuanya sudah dilakukan. Tetapi yang tidak mudah adalah bagaimana kita mengambil bagian-bagian atau kompetensi-kompetensi itu kemudian kita masukkan menjadi kompetensi inti, menjadi core kompetensinya untuk guru PAUD. Jadi mengambil yang sangat relevan sehingga itu menjadi core kompetensi guru PAUD. Nah, ini termasuk di dalamnya bagaimana mengikutsertakan orang tua. Nah, di kita di PAUD itu sudah banget gitu melakukan ini dalam konteks pembelajaran gitu ya. Nah, bagian yang tidak kalah penting ketika kita bicara pengembangan profesi adalah ini. Bagaimana kita melakukan kebiasaan refleksi dan pengembangan diri secara mandiri. Dan ini semuanya ada 3 kategori yang nampaknya oleh teman-teman harus sangat dikuasai dengan baik ketika bicara kategori pengembangan profesi. Rasanya ketika kita diskusi itu ya, diskusi tentang kematangan spiritual itu nggak ada habisnya. Moral, lalu emosi, lalu bagaimana perilaku sesuai kode etik guru. Ini menjadi kategori pengembangan profesi yang kemudian kita sudah merumuskan itu menjadi core kompetensi. Ya, saya kira ini kemudian praktek dan kebiasaan bekerja sesuai atau berorientasi pada anak juga kita sudah buat core kompetensi yang relevan dengan ini. Ya, baik. Mbak Irma, saya tidak akan meneruskan ini karena akan panjang ya. Jadi saya akan melanjutkan bagaimana kemudian kita, karena di dalam pengembangan profesi itu yang paling akhir adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi guru-guru itu dalam jejaring. Organisasi profesi kita sudah jalan, ada banyak organisasi. Nah, bagaimana kemudian kita mengembangkan karir melalui organisasi profesi itu? Mari kita tilik sekarang ketika bicara kerangka kompetensi intinya, kita akan merujuk pada ini. Ya, ini hanya gambaran umumnya Mbak Irma, karena tadi belum dapat izin dari Bu Direktur untuk kita publish, tetapi minimal kita punya gambaran umum kerangka atau skemanya ya Kang Ali, di mana ketika bicara tentang pengetahuan profesional dengan kompetensi, ya kita akan menjabarkan ini ya ada 3 hal penting di dalam pengetahuan profesional dengan kompetensi.
Kemudian ada 4 hal penting dalam praktek pembelajaran profesional dengan kompetensi, dan kemudian ada 6. Ya, ada 6 pengembangan profesi berkelanjutan dengan kompetensi. Jadi ini adalah representasi dari kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi kami tim berusaha kemudian merumuskan kerangka kompetensi inti guru PAUD masuk blended ke dalam model kompetensi yang sudah diatur di dalam Perdijem 6565. Ya, nanti di-share saja ini, karena sesungguhnya kalau ini nggak cukup 10 menit, saya menyampaikan 20 menit ya Mbak Irma ya. Ya, 20 menit, karena Bu. detailnya kita diskusi 4 menit lagi, Bu. Iya, 4 menit lagi. Sekarang ke sini aja langsung ke pola Mbak Irma, udah diingatin moderator. Nah, kita akan ke sini. Yuk kita bersama-sama APAUDI seperti disampaikan oleh Bu Direktur mengambil peran. Ketika kita mengambil peran, maka kita harus dapat memberikan kontribusi. Nah, kontribusi apa? Tentu bagian terpentingnya adalah tercipta ekosistem pembelajaran yang kondusif, efektif, dan optimal. Tentu tujuan utamanya adalah menuju PAUD berkualitas. Bagian yang kedua, ketika bicara jenjang kompetensi, sudah saya sampaikan ada 4. Nah, pola pembinaannya, meskipun juga GTK belum merilis pola pembinaan, kalau 10 program tadi Bu Direktur sudah menyampaikan, ada pola pembinaan melalui diklat berjenjang, ada diklat teknis, ada bimbingan teknis, kemudian ada pembinaan dengan bahan ajar mandiri, dan pola-pola yang lain. Tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan atau membuat guru menjadi punya kompetensi yang baik, jadi a good teacher. Dampaknya tentu harapan besarnya pada pengembangan karir atau jabatan kepangkatan golongan bagi yang pegawai negeri, dan kemudian pengakuan kinerja itu sertifikasi, dan ujung-ujungnya Mbak Irma ya, kalau bicara ini pasti tagihannya guru kesejahteraan. Itu harapannya, harapan besar. Nah, inilah kemudian peran APAUDI. Mari kita coba bersama-sama, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Kang Ali sebagai Ketua Umum APAUDI, pelan-pelan tetapi gaspol ya Kang Ali. Dengan 10 PW aja saya rasanya cukup. Arahan Bu Direktur segera merealisasikan ada PW seluruh tanah air, tapi minimal dengan kita membantu pemerintah dalam peningkatan kompetensi melalui pelatihan, terutama karena kita asosiasi pelatih, tentu akan ada TOT, ada MOT, ada refresh training. Ya, ini yang kemudian dapat kita lakukan. Kita bisa mengambil peran di sini, dan kemudian masing-masing ada kewenangan dalam pelatihannya. Ya, termasuk di dalamnya ketika bicara tentang teknik fasilitasi, ya, bagaimana refresh training yang kaitannya pendalaman materi. Jadi ini bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mengembangkan profesi pelatihnya. Tentu kita harus merekrut, Kang Ali, karena kita belum punya data ya Kang Ali. Sebenarnya pelatih-pelatih kita yang masuk kategori, misalnya kalau ada kategori kemudian kategori master, ya master bukan master itu prof, ya. Iya, ada kategorinya kan Kang ya. Ini kita harus melakukan nampaknya pendataan. Nah, dari pendataan itu kita bisa punya pola, ternyata kita punya sejumlah ini master trainer. Kita punya sejumlah ini trainer ya. Dan kalau Kang Ali sebagai Ketua Umum menyampaikan harapan besarnya sampai mengembangkan profesi sebagai pelatih itu sampai ke entrepreneur, Teh Irma. Ini apa enggak luar biasa ya? Bagaimana kemudian eksistensi promotif di medsos ya Kang ya? Yuk kita bersama-sama gerakkan, karena nampaknya medsos sekarang bisa menjadi ujung tombak, menjadi jalan, menjadi saranya. Ini ada Mas Hedi di PP, Mas Hedi itu dipegang gitu ya, udah terkait dengan IT, kita coba realisasikan ini. Kalau pelatihan-pelatihan yang luring dengan daring rasanya kita sudah menyelenggarakan, dan Budir
APAUDI juga seluruh wilayah rasanya sudah lolos juga menjadi LPD. Budir kami sampaikan, dan ketika menjadi lembaga penyelenggara diklat, teman-teman juga sudah melakukan perluasan akses terhadap diklat. Jadi sekali lagi, ini adalah peran yang dapat kita ambil dalam rangka merealisasikan bermitra dengan GTK untuk peningkatan kualitas guru PAUD di Indonesia. Kalau Bu Direktur tadi menyampaikan tidak saja konteksnya misalnya membantu di diklat berjenjang, ada hal lain yang nampak bisa kita lakukan. Misalnya hari ini ketika Munas kita ada seminar, kita bisa juga melakukan kolaborasi dalam penyelenggaraan seminar, webinar, workshop. Mungkin yang lagi ini itu Kang bikin podcast ya, Mbak Mita. Podcast. Ya, Mbak Irma ya, bikin podcast bikin TikTok, ya kayaknya. Bu. Materi PAUD pakai TikTok. Materi PAUD lewat TikTok itu cepet banget Kang Ali ya. Udah cari artis dong, artis yang kalau di TikTok itu menarik gitu ya. Lalu materi-materi akan kita isi gitu ya. Ini akan luar biasa nih. Kemudian Kang, kita bisa juga loh menerbitkan buku dan bahan cetak. Ini kan semua pakar-pakar ini pelatih ya. Nulis satu-satu aja seluruh Indonesia kita bisa loh punya buku yang diterbitkan, bisa buku referensi, bisa buku monogram, bisa buku bunga rampai ya Teh Irma ya. Satu-satu kayak agak dipaksa gitu Kang Ali ya, satu PW mengirim satu judul gitu ya. Misalnya jadi itu ya. Kemudian jurnal, ini angan-angan yang saya sangat setuju Kang Ali. Kalau orang akademisi yang ngomong begini ya Teh Irma ya. Iya, setuju banget. Sehingga kita punya punya jurnal yang terakreditasi, betapa kita sangat mudah naik pangkat bagi dosen, bagi guru ya. Bagi guru kan utamanya. Jadi ketika dia pengen menulis praktek baiknya, dia bisa tulis, serahkan ke APAUDI, kemudian dipublish oleh APAUDI ber-ISBN, syukur-syukur kemudian terakreditasi ya. Kalau ada Sintas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kita mulai dari yang bawah dulu Kang Ali, nggak apa-apa. Tetapi kemudian ini menjadi jembatan, menjadi cara kita untuk meningkatkan pendidikan pelatihan guru-guru kita seluruh Indonesia. Dan kemudian harapan besarnya juga kita bisa melakukan diklat bimtek, penulisan artikel. Ternyata nulis artikel itu bagi guru juga nggak mudah Kang Ali. Nggak mudah. Siap, Bu Dewan. Ya. Seru banget Bu Tari, ini waktunya sepertinya mepet. Ya, Mbak Irma, sedikit lagi. Pembinaan pelatih melalui bahan ajar mandiri, Kang, kita juga bisa tuh siapkan itu, bismillah ya. Ya, bismillah. Ya. Bahan ajar kita siapkan, kemudian kita melakukan pembinaan melalui bahan ajar mandiri. Tentu kalau misalnya kita nggak bisa realisasikan ini, kita minta difasilitasi Bu Direktur, kita membantu saja Bu Direktur gitu ya, Teh Irma ya. Kemudian ini yang tidak kalah penting kayaknya ini bisa jangka panjang sih Kang Ali ya. Kalau jadi publisher itu join publisher ini sesuatu yang nggak mudah, tetapi nggak apa-apa. Ini kita catat, kita tulis, siapa tahu kita dapat merealisasikan. Misalnya awalnya kita bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain. Saya kira itu Mbak Irma yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa merealisasikan ya Kang ya. Pelan tapi pasti, ya pelan tapi pasti kita realisasikan satu-satu program kerja dan kita betul-betul memang ingin mengambil peran di sini, terutama dalam konteks model kompetensi guru gitu ya, karena model kompetensi sesungguhnya merupakan representasi dari kompetensi guru. Demikian Mbak Irma yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita beri aplaus.